الحمد حمدا حميدا نحمده شكرا جميلا عاملا ومزيدا وصلي وسلم على نبي الكريم حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أحمد بعده. Hadirin muhtaramin, para asatid, seluruh santri, semoga kita semuanya mendapatkan maghfirah dari Allah dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan rahmat dan keberkahan untuk kita dan seluruh keluarga kita. Kita melanjutkan ngaji di kitabnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari Syarah Syatul Majid Asy-Syarnubina. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila Syekh Ibnu Athaillah Sakandari Syatul Majid Asy-Syarnubina Halabida. Ibnu Ajib Al-Hasani. Hadirin semua. Syaulillahi lahumul Fatihah. Insyaallah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال Syekh Ibnu Athaillah Sakandari nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bikaramatihi fid dharain amin. Amaraka fi hadhihi ad-dar bin nadhri fi mukawwanatihi wa sayakshifu laka fi tilka ad-dari an kamali dhatihi. Itu betul ya? Okay. Amara memerintah siapa Allahkah kepadamu fi hadhihi ad-dar pada kehidupan dunia ini, pada rumah ini, maksudnya kehidupan dunia ini, bin nadhari dengan memperhatikan, memikirkan, fi mukawwanatihi pada ciptaan-ciptaan Allah, kawwana yukawwinu takwinan, mukawwana, kawin, mukawwinun mukawwan, ya. Penyusun, kawana itu menyusun, mukawwan yang tersusun, maksudnya semesta raya yang dicipta oleh Allah. Ya. Allah memerintahkan di dalam kehidupan dunia ini agar kita senantiasa mengamati, memperhatikan, meneliti, dan mengambil ibrah, memusyahadai apa yang ada di balik yang nampak itu. Sehingga dengan mengamati, meneliti, memikirkan, mengambil ibrah dari segala fakta kehidupan dan objek realitas yang ada, orang itu bisa menemukan jejak ketuhanan. Wasayakshifu, dan bakal nyingkap siapa Allah laka bagi kamu fitil kadar pada rumah yang itu, maksudnya besok di akhirat. Hadidar, rumah ini dunia, tilkadar, rumah yang itu, yang di sana besok akhirat. Allah bakal menyingkap pada kamu di akhirat nanti apa yang disikap angkamali dzatihi pada kesempurnaan zatnya. Di dunia ini kita tidak bisa melihat zat Allah. Allah tetap akan menghijab kita dengan wujud-wujud zahir. Yakni amaraka memerintahkan kepadamu sapa maulaka Tuhanmu ayyuhal murid wahai murid fi hadhihi dar ad-dunya pada rumah ini yakni dunia, rumah dunia, bin nadhari dengan memikirkan, mengamati, menganalisis, memikirkan, meneliti, fi mukawwanatihi pada ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, bitasdidil wawi dengan mentasdilkan waw, mukaw, al-maftuhati yang difathahkan, mukawwa itu maksudnya, mukawwan, mukawwana,
Ai akwani. Maksudnya adalah eh, ya makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Kenapa kamu kok disuruh oleh Allah memperhatikan seluruh makhluk ini? Litarohu binuri basiratika zahiran fiha miwarai hijabin huwa. Iya. Litarohu supaya kamu melihatku pada tajalli Allah, melihatnya binuri basiratika dengan cahaya mata batinmu. Zahiran secara zahir, fiha pada mukawana. Miwarai hijabin, melihat tajalli Allah itu miwarai hijabin dari belakang hijab. Hijab mukawana. Huwa adapun dia Allah, itu hiya adalah dia al-mukawwanat. Tajalli Allah, huwa itu bimakna Allah, ay tajalli Allah, hiya itu bimakna adalah al-mukawwanat, ay makhluk. Ngerti hebat ya. Kalau kamu sudah mengerti apa yang dulu dijelaskan, walaupun saya tidak berharap, tidak yakin juga kamu ngerti. Tapi yang ngerti dikit-dikit ya lumayan ya. Bahwa semua wujud ini diwujudkan Allah dalam rangka mewadahi asma sifat af'al Allah. Tidak ada yang nampak di matamu, tidak ada yang terlihat di matamu, tidak ada kejadian yang menjadi fenomena di dalam kehidupan ini, kecuali semuanya itu adalah representasi dari af'alullah, asma wa sifat Allah. Bahwa segala sesuatu itu adalah tajalli dari imma jalaliyah, imma jamaliyahnya Allah. Sebenarnya sifat asma Allah itu banyak. Saking banyaknya kamu tidak akan bisa menghitung. Nah, setiap makhluk itu menyimpan sebagai tajalli dari asma Allah itu. Bisa satu, dua, tiga dari asma Allah. Pada setiap makhluknya. Dan seringkali wujud itu menampakkan satu sifat dari asma Allah, dari sifat Allah yang paling menonjol, yang bisa diwadahi oleh makhluk. Misalnya api. Api itu tajalli dari sifat Allah al-qabid, yang mencabut. Kenapa api itu kok menjadi representasi dari sifat Allah al-qabid? Karena kalau semua kena api, tercabutlah eksistensinya. Ya, apapun kalau sudah kena api, hilang. Ya, rumah mewah, gedung, mobil, yang katanya mobil mewah, yang kalau dibawa tidak boleh pelan-pelan, kalau pelan-pelan malah terbakar. Jatuhnya kebakaran, mewahnya hilang, ganti rongsokan. Jadi api itu punya identitas. Dia sang penyabut.
Kenapa? Karena memang Allah menampakkan sifat al-qabid-nya kepada api itu. Ya. Air. Air itu Allah menampakkan sifat al-muhyi yang menghidupkan kepada air. Kamu kalau tidak minum 3 hari, mati. 1 hari 1 malam nggak minum udah ruwet kan. Kalau tidak makan 3 hari, insya Allah aman. Ya. Tapi kalau tidak minum, itu bunga-bunga di depan itu kalau sudah layu semua, itu kalau nggak disiram, nggak dikasih air, mati. Ya, secara kasat mata kamu mengatakan yang menghidupkan itu air. Begitu dikasih air seger. Kamu loh kalau kehausan dikasih air langsung seger. Kalau nggak percaya ini aja diminum lah seger. Ya, seger. Jadi air itu penampakan sifat Allah al-muhyi. Nah, Allah menunjukkan keperkasaannya pada meletusnya gunung. Al-Qahhar. Allah menunjukkan sifat indahnya pada anggrek, pada bunga-bunga. Maka itu menjadi tajalli jamal. Dan seterusnya. Kalau semua sifat-sifat Allah, nah sifat-sifat Allah itu ditajallikan oleh Allah di semesta raya ini dalam keadaan terpecah-pecah. Tidak ada satu makhluk yang mampu mewadahi seluruh representasi dari sifat-sifat keagungan Allah. Tidak ada. Tidak ada. Air itu menghidupkan, tapi air tidak bisa mewakili keindahan. Ada Pak itu air mancur yang berjoget-joget. Ya tetap air tidak usah maksa. Ya saya kalah dengan keindahan yang lain. Bahwa masing-masing air misalnya, ya sudah indah bisa. Tapi air kan tidak bisa memaafkan. Kan kamu pernah ketemu air banjir, ya udah nggak jadi dah, tak maafin ya kamu ya, aku nggak jadi ngalir ke tempatmu, nggak mungkin lah, nggak bisa itu, nggak bisa. Jadi sifat Allah itu nggak bisa dimiliki oleh satu makhluk, terpecah-pecah. Karena itu kalau sifat-sifat Allah itu dikumpulkan, maka dia akan terkumpul dalam sifat besar Allah, yakni Jamal dan Jalal. Sifat femininitas dan jamaliyah dan sifat maskulinitas keperkasaan, jalaliyah. Ya. Sehingga kamu biasanya Allah Jalla Jalal. Ya. Allah yang bertajalli keperkasaan, yang keperkasaannya menapak di dalam kehidupan. Mestinya kamu harusnya bilang Allah Jalla Jalaluhu wa Jamaluhu. Mestinya Allah yang menampakkan keperkasaan dan keindahannya. Ini kalau kamu ngomong Allah Jalla Jalaluhu tapi tidak Jamaluhu, itu ya, kamu cuma menghargai Allah dari satu sisi, belum semuanya. Jadi maka Allah menciptakan manusia. Yang manusia itu menjadi kesimpulan. Makhluk yang Allah harapkan bisa mewadahi sifat-sifat Allah itu. Maka semua manusia secara potensi
dia memiliki natur potensi sifat-sifat ketuhanan itu. Ya. Yang tidak ada pada makhluk selain manusia. Ya. Pada perempuan itu menonjol sifat jamaliyahnya Allah. Maka perempuan itu cantik, lembut, halus, ya begitu. Kenapa? Karena dia adalah representasi dari jamaliyah Allah. Tapi perempuan itu juga menyimpan sifat-sifat jalaliyah. Jangan dikira perempuan itu cuma bisa lembut-lembut. Kalau kamu terus-terusan ganggu, ya ditempeleng kamu. Ya ditendang kamu. Oh bisa kasar juga ternyata. Ya bisa. Kenapa? Dia punya sifat jalaliyah. Cuma yang menonjol jamaliyah. Laki-laki itu jalaliyah. Jalaliyah. Laki-laki itu lebih perkasanya, tugasnya, semangatnya. Coba kalau suruh mikul-mikul, siap. Itu laki-laki. Ngangkat mobil, siap. Ya, mobil-mobilan gitu loh ya. Siap-siap terus. Kalau laki-laki itu siap-siap terus. Mana ada, kalau perempuan itu di tasnya coba. Biasanya ada sisir. Nanti kalau sudah dewasa ada lipstik, ya, ada bedak. Gitu. Coba lagi-lagi, coba lihat tasnya. Sampai ada sisirnya, bencong. Gitu. Kamu salah kodrat. Laki-laki kok ribut sisiran. Gantengnya laki-laki itu di otaknya, bukan di wajahnya. Tapi pinternya wanita itu di wajahnya. Itu. Yes, itu syairnya sastrawan Arab. Hmm. Laki-laki tampak keras, tegas, tapi ya punya kelembutan, ya, punya kehalusan. Ya bisa nangis, ya bisa nangis. Loh kok bisa begitu? Ya karena dia juga punya potensi sifat-sifat jamaliyah. Jamaliyah. Nah, secara potensi manusia itu mewadahi sifat-sifat itu semuanya. Kalau kamu menyaksikan seluruh wujud itu pakai otak, difikir mendalam, batinmu itu jernih, maka tidak ada kejadian yang tidak mengantarkan kamu pada temuan jejak-jejak ketuhanan. Pada apapun. Mau itu tumbuhan, mau itu hewan, mau itulah benda langit, mau itu benda laut. Kalau kamu melihatnya benar-benar dengan mata dohir, mata batin, kamu pasti menemukan jejak ketuhanan. Kalau kamu benar bisa merasakan, meskipun yang kamu lihat gempa, tsunami, kamu tetap akan melihat jejak ketuhanan. Mau Megatrust, mau Mega BDI, pokoknya kamu melihat apapun gitu loh ya. Kamu enggak bingung. Ya. Orang bingung Megatrust, Megatrust. Ya Megatrust kok bingung. Megatrust ya Megatrust lah. Kalau nanti terjadi begini, terjadi ya terjadi terus mau apa? Nah, terus kalau mati, ya mati mati saja. Yang penting itu siap husnul khotimah. Kok jadi bingung Megatrust. Memang kalau terjadi Megatrust, kalau kamu ditakdir mati bisa selamat. Memang kalau tidak ada Megatrust, kalau sudah datang tiba waktunya ajal, kamu bisa menghindar. Ya kan bisa. Kok tidak takut mati? Takut untuk Megatrust.
Ya tapi kita harus siap-siap. Iyalah. Siap itu bukan karena megatras. Rasul udah nyuruh kita istaidu li balaikum. Siaplah kamu pada setiap bala yang akan Allah ujikan dalam kehidupan. Allah itu akan terus menguji kamu. Kamu siap, tidak penting. Yang penting ujian terus dikasih soalnya. Itu loh. Gusti Allah itu tidak kayak UIN. Ujiannya cuma akhir semester. Ya, Gusti Allah itu tiap saat ada ujian. Tiap saat ada ujian. Coba kalau nggak percaya. Ayo. Kamu keluar dari pondok ini. Sudah doa yang lengkap. Sudah baca istighosah, yasin fadilah, baca tahlil. Apa aja kamu baca. Ya Allah, lancarkanlah perjalanan kami, ya Allah. Saya mau ke Bundaran HI, ya Allah. Mau apa demo? Lah, demo. Mau demo itu piye? Enggak, ya Allah. Mau serius, mau nyari usaha, ya Allah. Ya. Apa terus kalau sudah kamu doa baca Yasin Fatilah, terus semua mobil minggir semua gitu kalau kamu lewat? Ya enggak. Ya tetap begitu keluar macet lagi. Begitu di sana orang seenaknya. Ujian itu tetap. Nah terus untuk apa saya doa kalau begitu? Doa itu tidak menghilangkan ujian. Doa itu memampukan kualitas batinmu untuk menjawab ujian. Soalnya tidak bisa hilang. Soalnya tidak bisa hilang. Karena ini darul bala. Dunia itu memang tempatnya ujian. Kamu tidak mau ujian, kamu ini sekarang sedang tinggal di namanya rumah ujian. Kalau tidak mau ujian itu terus piye? Gitu loh ya. Saya maunya tidak ada ujian. Mau pindah ke surga kamu. Ya nunggu nanti husnul khotimah dulu. Gitu loh ya. Ya tidak bisa, ya harus ujian. Tapi aku tidak mau hidup ini penuh ujian. Loh ya apa kamu itu ya? Kamu mau tidak mau tidak penting bagi Allah. Tetap diuji. Tidak ada give up. Ya, di hadapan Allah itu tidak ada give up. Ya Allah ampun, ya Allah ampun, ya Allah. Jangan diuji saya, Allah ampun, ya Allah. Jadi mereka tidak ngurus, tetap tak uji. Dan jangan putus asa. Jangan kemudian mengatakan, percuma kalau gitu aku sholat malam. Ternyata yang macet-macet juga. Percuma aku sholat malam. Ternyata ya ditipu-tipu orang juga. Percuma aku zikir wirid, berdoa setiap hari. Ternyata ya aku ditipu-tipu orang juga. Tidak begitu. Sama itu dengan omongannya orang yang ujian, tes TOEFL. Terus dia udah belajar. Begitu melihat soal, percuma aku belajar. Soalnya sama. Dia enggak belajar, soalnya sama dengan saya. Padahal saya belajar. Kenapa saya soalnya enggak dibedakan? Loh bukan begitu. Kamu belajar itu untuk meningkatkan kemampuanmu menjawab. Nanti akan kelihatan skornya. Orang yang belajar sama enggak belajar itu. Kamu ibadah, wirid, dzikir itu meningkatkan kualitas batinmu dalam menanggapi berbagai persoalan. Sehingga batinmu tambah kuat, tambah lentur, tambah sabar, tambah tenang, ngadepi ujian. Tapi kalau orang nggak ngerti agama, nggak ngerti, aduh ruwet, ruwet. Gaji istri lebih tinggi dari suami aja bingung minta cerai. Goblok gak? Loh, sampai enggak merasa gitu itu. Suami dituntut oleh istri, pokoknya harus lebih besar dari saya. Kalau enggak usah tidur sama saya. Masa istri gendeng. Gitu ya. Ada gini nih, saya ngomong-ngomong fakta. Ya. Kenapa begini nih? Enggak ngerti agama, enggak tahu agama. Orang kalau enggak tahu agama itu ruwet, natanya ruwet, ruwet. Dan rohaninya lemah. Orang enggak ngerti agama itu rohaninya lemah. Jadi ibadah semua itu menguatkan rohanimu untuk menangani berbagai persoalan. Yang lebih penting lagi, kamu diajari zikir,
Supaya apa? Biar bening hatimu. Kalau sudah bening, bayangan itu akan terlihat. Jejak-jejak ketuhanan itu terlihat. Oh, Masya Allah. Ya. Padahal yang dilihat itu pemandangan indah. Masya Allah. Yang benar Masya Allah atau Subhanallah. Wis bener kabeh. Ya. Kamu kalau urusan bener-beneran ya, kan repot ya. Tergantung batinmu fokusnya kemana gitu loh. Kalau batus, kalau fokus batinmu sedang mengagumi Allah dengan segala keindahan, Masya Allah. Kayak Rumah Irama ini, ya boy, Masya Allah. Sempurna. Gitu. Masya Allah. Gitu ya. Tapi kalau kamu sedang mengunggulkan Allah, kemudian kamu menghilangkan yang selain Allah, mensucikan Allah dalam penciptaan itu dengan segala keindahannya itu, yang benar subhanallah. Gitu. Jadi ngomong subhanallah, masya Allah, ya tergantung orientasi batinmu apa. Coba sekarang, kalau laki-laki ketemu perempuan, yang benar apa yang dia ngomong? Masya Allah, subhanallah, astagfirullah, atau assalamualaikum. Ayo, ingin tahu saya, yang benar apa? Apa yang benar? Katanya hari saya nggak nikah. Ayo, apa yang benar? Ya tergantung kamu mau apa. Kalau kamu mau kenalan ya assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah. Lah yang itu, murmur Masya Allah. Kamu langsung Masya Allah. Diodek kenemu, paras kon. Panas. Tiba utak ya. Ya tergantung ya. Tapi kalau kamu merasa imanmu terpleset gara-gara melihat wajah cantik terus kamu lupa Allah, astagfirullah. Jadi gitu. Jadi tergantung. Jadi yang benar apa ya terserah kamu baca semua juga boleh. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la haula wala quwata illa billah sewacan kabeh kalimat thayyibah. Enggak, saya bukan itu. Maksud saya disitulah kamu sedang merasakan jejak ketuhanan itu. Ketika kamu mengagumi pemandangan yang sangat indah. Ya. Kamu udah pernah ke Bromo? Belum pernah ya? Ya salahmu udah ke sana. Bromo indah kayak gitu kamu udah ke sana. Di sana itu dekat Bromo itu ada Cuban Sewu. Itu air terjun yang istilahnya air terjun 1000 air terjun. Seperti Niagara tapi di dalam hutan. Jadi lebih keren ya. Karena backgroundnya jadi hutan itu daerah Lumajang. Indah. Kok tahu Pak Sotik? Aku dulu di YouTube. Nggak ke sana enggak. Daripada ke sana repot-repot. Kamu ngelihat itu indah sekali. Kalau matamu itu mata dohir, yang lihat indah ya cuma indah toh. Ya ngono toh. Melihat ada pemandangan indah, melihat kambing indah, melihat perempuan cantik, kok kabeh cecek ya loh. Ya ini wong nggak ngerti pangeran ya gitu itu. Tapi kalau kamu itu batinmu itu tembus ke hadirat Allah, indah. Kamu lihat itu, Masya Allah Gusti Allah ya hebat banget bisa nyiptakan alam seindah ini ya Allah. Main ke kebun teh. Wali Nini. Wali Nini apa Wali Niku? Apa Wali Nikah? Ya, itu indah. Kamu ke puncak. Masya Allah. Ya. Indah. Asal kamu tidak benar ngelihat dohirnya.
Kamu benar-benar mengagumi Allah yang menciptakan begitu indah, sang kreator yang begitu indah. Itu zahirmu, mata lahiriahmu melihat mukawwanat, tapi batinmu melihat asar kudratillah. Itu loh ya. Jadi yang kamu lihat zahir benda, batin makna. Yang kamu lihat zahir benda, tapi batin yang kamu lihat nur, ya, cahaya Allah, cahaya kehadiran Allah. Kalau sampai kamu melihat batu begitu, melihat besi, terlihat kekuatan sebagai tajalli, kekuatan Allah, ya, melihat bunga, melihat dan lain-lain semua fenomena itu, maka benar itu. Tugasmu memang memperhatikan semua mukawanat itu, supaya kamu bisa menemukan jejak ketuhanan itu pada mukawanat. Lah, di dunia ini yang kamu lihat jejak sifat af'al Allah. Besok di akhirat baru Allah tunjukkan kesempurnaan zatnya. Nah gitu loh. Nah, gitu. Jadi di dunia Allah menunjukkan asarnya. Sehingga ayat Al-Qur'annya Allah menyatakan A'udzu minasyaitonir fa ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Kemanapun arah pandangan matamu kamu arahkan, yang kamu lihat hanya wajah Allah. Loh, itu artinya itu. Wasayakshifu laka wasayakshifu bakal nyingkap laka bagi sapa Allah laka bagi kamu ma'ammatil mu'minina beserta keseluruhan orang mukmin fitil kadaril akhirati pada rumah itu yang yaitu akhirat angkamani datihi dari kesempurnaan datnya Allah fatarahu maka kamu bakal melihat kepada tajalli Allah. Ini kalau diartikan data Allah terlalu kasar ya. Melihat fatarohu maka kamu akan melihat. Kalau yang sebenarnya artinya fatarohu maka kamu akan melihat data Allah. Bi'ainil basori dengan mata kepala. Dengan mata kepala. Fa inna ru'yatahu karena sesungguhnya melihat Allah Ta'ala maha luhur Allah minal amril jaizi termasuk perkara yang mungkin yang jais. Kama sebagaimana qala berkata siapa al-laqani ya al-laqani. Siapa laqani itu lihat aja di bawah itu. Wa Ibrahim bin Hasan al-Laqani Abul Imdad Burhanuddin Fadil Mutasawwif Misriyun. Ya. Beliau itu orang Sufi kebangsaannya Mesir, Malikiyun, apa jenenge, madhabnya Maliki. Dia punya nisbah lakonah. Lakoni itu disandarkan kepada lakonah. Itu di daerah Mesir sana ya. Meninggal saat pulang dari haji. Kemana kata lakoni?
Wa minhu ayyunzara bil absari lakin bila kaifin wala inhisari lil mu'minina idh bijaiz ulliqat hadza walil mukhtari dunya thabatat wa minhu dan dari dia Allah ayyunzur ayyunzur bakal diperlihatkan bil absari dengan mata lahiriah. Lakin akan tetapi bila kaifin tanpa bagaimana, walan hisarin juga tanpa batasan-batasan. Oh kalau gini kayaknya waminhu lebih tepat dari Rasulullah ini mestinya ya. Waminhu dari Rasulullah, dari hadisnya Rasulullah memberitahu kita bahwasanya besok bakal ditampakkan di akhirat dengan mata kepala. Kita bakal melihat dengan mata kepala. Siapa yang bakal ditampakkan itu? Allah. Dat Allah. Lakin akan tetapi orang itu akan melihat dat Allah bila kaifin walan hisar. Jadi tanpa bagaimana dan tanpa batasan. Nah terus bagaimana? Ya tidak bagaimana-bagaimana. Nah, tapi kan Rasulullah di situ itu memberi gambaran bahwa kamu besok melihat Allah di akhirat dengan mata kepalamu seperti kamu melihat bulan purnama. Berarti Gusti Allah itu bunder dong. Ini goblok. Gitu ya. Kamu jangan teman-teman goblok ya. Enggak begitu gitu loh ya. Kalau saya sih enggak tahu kalau orang lainnya. Karena saya enggak menemukan syarah yang pas masih terhadap hadis ini. Tapi kalau saya begini loh. Kamu ngelihat bulan, itu kalau kamu lihat bulan purnama itu, kamu ngelihat apa enggak lihat bulannya? Kamu kalau ngelihat bulan purnama itu loh, kamu ketok apa enggak? Ngelihat kan? Ngelihat. Bener ngelihat. Ngelihat. Kalau gitu bulan itu kayak apa? Bunder, bercahaya, gitu ya. Padahal kalau kamu tanya astronot atau ahli astronomi yang benar, coba tanya, apa benar bulan itu bulat, halus, bercahaya? Apa jawabnya? Enggak, enggak. Bulan itu enggak begitu. Ya bulan itu ya kayak ada gunung-gunungnya gitu. Ya enggak rata, gitu loh ya. Dan bulan enggak punya cahaya. Karena yang kamu lihat itu hanya pantulan sinar matahari yang memantul ke bulan. Dan itu bukan miliknya bulan. Apa maksud saya? Bahwa yang kamu lihat itu bukan yang kamu lihat. Bahwa kamu tidak bisa melihat apa yang hakikinya dari apa yang kamu lihat. Apa artinya? Kamu besok melihat Gusti Allah, kata Rasulullah. Kayak kamu melihat bulan. Ya kamu melihat, tapi kamu nggak melihat. Gitu loh. Tapi disebut melihat, ya kamu melihat. Gitu loh ya. Tapi bukan itu dia, tapi dia itu. Ya Bu. Ya Bu, sampean bisa guyonan ilmiah ini. Sampean bisa guyonan ilmiah pinter ya. Ya Bu. Dia bukan itu, tapi itulah dia. Jadi ngomong piye gitu, dik ruwet nih. Ya sing ruwet sama ya. Dari dulu orang bingung dengan omongannya para sufi. Mohon maaf ya, lagi itu saya. Lagi dapat jatah. Jadi dia dia
Dia, tapi bukan dia. Ya. Itu berlaku di dunia. Sehingga kalau Ibnu Arabi itu mengatakan, kalau tajalli Allah di dunia ini, anta huwa la huwa, wa huwa anta la anta. Gitu ya. Nggak usah tak arteni, benda tambah puyeng. Mending bahasa Arab terus puyeng pantas. Gitu. Sudah bahasa Indonesia puyeng nggak pantas ya. Tapi yakin apa cirinya kamu bakal termasuk orang yang bisa melihat Allah di akhirat atau enggak. Tak tunjukkan tapi jangan sombong ya. Tetap tawadhu. Oh, gak boleh karena sombong kamu gak jadi jatah. Ya Allah itu gak mau orang sombong masuk surga. Jadi orang yang punya sombong pasti harus ngicipi neraka. Tapi kata para aulia, orang yang bisa melihat jejak ketuhanan di dalam kehidupan dunia ini, itu ciri besok bisa ngelihat Allah di akhirat. Gitu ya. Orang yang tidak bisa ngelihat jejak ketuhanan di dunia ini, fahuwa a'ma. Ya. Besok di akhirat, wa adallu sabila. Bakal tambah sesat. Orang yang ngerti Gusti Allah, pasti akan ngejar mencari jalan menuju kepada Allah. Orang yang ngerti Gusti Allah pasti kelingan, kepikiran, ingat Allah terus. Kalau sampai orang itu tidak mau ingat Allah, tidak mau zikiran, berarti dia tidak ngerti Allah, tidak bisa melihat Allah, berarti dia buta dari Allah di dunia ini. Makanya terus kata Al-Qur'annya, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang itu yang berpaling dari zikir, tidak mau zikiran, tidak mau ingat Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Lihat aja hidupnya. Tak sumpah terus. Menyesakkan dada terus hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok kalau dibangkitkan oleh Allah, dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta. Buta di dunia sih enak. Ya, buta akhirat loh. Abadi. Terus tidak pernah tahu bidadari, tidak pernah tahu. Buta akhirat. Terus protes orang yang buta di akhirat besok. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku ini kok jadi buta? Aku di dunia melihat. Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Aku itu sudah datangkan tanda-tanda kebesaran, sudah tak kasih bunga anggrek indah, pohon kokoh, ada bencana, ada ini. Kamu itu tidak melihat, tidak pernah menjadikan kamu sadar kepada Allah terhadap semua fenomena dan kenyataan hidup itu. Kamu buta di dunia. Ya balasannya di akhirat. Ya buta. Gara-gara kamu buta di dunia, ya dibutakan oleh Allah di akhirat. Ya, itu. Walil mu'minina idh bijaiz. Bagi orang mukmin mungkin yang begitu itu mungkin. Uliqat
Hada walil mukhtari dunya sabadat. Diikat, diikat yang demikian, diikat ini. Penjelasan ini maksudnya. Walil mukhtari bagi orang-orang yang terpilih. Dunia di dunia sabatat bakal tetap. Maksudnya orang yang terpilih di dunia itu sudah bisa melihat keagungan Allah itu dengan mata batinnya. Makanya kata para aulia, orang yang sudah bisa musyahadah ma'rifatullah, itu setiap saatnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya cuma malaikat yang turun. Orang yang ma'rifat itu loh batinnya udah mirsani keagungannya Allah. Hebat mana Lailatul Qadar dengan ma'rifat? Ya hebat ma'rifat. Nah terus kalau orang itu sudah ma'rifat, ya, maka dia dapat kehidupan yang setiap saat Lailatul Qadar.